Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baikkan kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cupreng yang selalu mengajak sinau bareng. Baikkan kawan, untuk kesempatan kali ini Wandi Cupreng mau menanggapi dari eh, ada komentar di kolom komentar dan ada yang WA juga tentang mengenai energi positif atau bagaimana caranya mendapatkan energi positif itu. Nah, itu menanyakan tentang keselarasan, keselarasan. Sebelum ini ya, sebelum sebelum menjelaskan tentang energi positif atau cara cara menyelaraskan supaya dapat energi positif atau menciptakan energi positif itu, Wandi Cukreng sini mohon izin mau berbagi sedikit tentang dasarnya. Nah, kita harus tahu dulu dasarnya. Jadi biar kita bisa bisa menciptakan dengan sendirinya, karena energi positif itu hanya kita sendiri yang menciptakan. Nah, mau positif atau negatif itu dari diri sendiri yang menciptakan. Nah, di sini supaya tidak bingung, saya mau mau berbagi dikit tentang dasarnya dulu. Jadi dasarnya dulu. Jadi kita harus yang pertama kita harus eh, tahu dulu atau mengenal dulu jati diri kita. Nah, jati diri kita itu kita harus mengenal dulu, mengenal kita itu siapa, jati diri kita itu siapa, dari mana asalnya, dan tujuannya apa. Nah, kan gitu. Kita dari mana? Ya dari diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menciptakan alam beserta isinya, tumbuhan, hewan, manusia, dan juga makhluk-makhluk yang lainnya, terutama makhluk-makhluk yang kasat mata. Nah, itu jadi semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, cipta Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita harus tahu diri kita sendiri itu siapa. Nah itu kita kembali flashback ke belakang waktu kita masih baru dilahirkan. Nah, di situ tuh. Ini dasarnya di sini. Kita harus tahu dulu atau kita harus merasakan waktu dilahirkan atau waktu masih bayi. Itulah jati diri yang sebetulnya. Itu energinya positif, berenergi positif, dan semuanya itu yang kalau bayi itu kan memang benar-benar suci ya, suci, bersih dari segalanya, dari dosa, dari hal-hal yang negatif, yang semuanya serba positif. Nah, kembali lagi ke situ, kita harus mengenal itu dulu. Nah, kalau kita sudah mengenal itu, tapi ini ya hanya harus benar-benar kita hayati, benar, kita harus merenung benar-benar. Waktu masih bayi lahir itu kita itu belum 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 kena ibaratkan kena energi-energi yang di luaran. Kan di situ kan ada yang hitam, yang putih, yang negatif, yang positif, yang baik, yang buruk. Nah, itu kan belum. Itu waktu masih
baru dilahirkan atau masih bayi, masih murni. Nah, di situ tuh ada apa? Bayi yang masih murni itu, yaitu di situ kepasrahan, keikhlasan, kesabaran, semuanya itu ada di situ. Contohnya gini, bayi yang baru lahir itu sudah dapat asupan makan dari apa? Dari air susu ibu atau ASI. Dapat perhatian, dapat rezeki. Itu yang jelas rezekinya itu sudah dapat dari jalan orang tuanya. Nah, itu berjalannya waktu, nanti mulai ada perubahan di umur-umur sekitar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu baru nanti baru ada energi dari luar atau entah itu negatif atau positif baru masuk. Ya, yang negatif baru masuk. Nah, gitu ya. Bisa dipahami nggak ini kawan-kawan ya? Nah, dari situ baru bayi itu atau anak itu sudah ada yang ibaratkan secara tidak disadari atau bagaimana bisa membuat jengkel orang tuanya. Nah, itu salah satunya itu contoh kecil untuk yang sudah masuk ke energi yang negatifnya. Nah, semua jadi bertambah-tambah itu terus, bertambah umur menjadi bercampur aduk, ada yang negatif, ada yang positif nyampe dewasa. Nah, itu untuk dasar-dasarnya. Nah, di sini jadi bagaimana untuk cara kita mendapatkan energi positif itu. Nah, itu jadi kita harus merenung, flashback ke belakang waktu kita baru dilahirkan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus membersihkan hati kita, membersihkan istilahnya apa ya namanya, ya membersihkan hati. Bisa dipahami nggak nih kawan-kawan? Karena itu kunci ya, kunci bagaimana nanti energi positif itu biar kembali lagi. Karena kita mendapat energi negatif atau energi negatif masuk itu setelah dari bayi itu 2 tahun 3 tahun nyampe ke dewasa itu baru bisa masuk. Karena apa ya, dari hatinya, dari hati sendiri tanpa kita sadari. Contoh dari anak mulai 5 tahun atau 3 tahun lah, 2 tahun 3 tahun, anak itu udah jalan ke sono ke sini, ke sono ke sini, terus ada apa ini, ada barang mainan apa diambil, ibaratkan dicuri atau dicolong. Nah, itu kan udah masuk negatif. Terus ke umur berikutnya yang dibilangnya itu sama temennya pas main atau nakal atau apa. Nah, tahu-tahu pas lagi jalan main timpuk, namanya anak-anak, ya kan begitu. Nah, itu secara ini ya, itu udah masuk ke energi negatif. Nah, maka dari itu dari sekarang ya kita kalau mau mendapatkan energi positif itu ya kita harus kembali seperti bayi yang baru lahir tadi. Apa ya, kita menghilangkan atau membuang energi negatif yang sudah ada. Di semua orang pasti ada energi positif, energi negatif pasti ada. Nah, itu bagaimana caranya ya, dari hati kita sendiri, bersihkan hati kita. Itu soalnya ini banyak ya,
itu nanti kalau sudah dapat, itu semuanya pasti didapat. Mau rezeki, mau uang, mau pokoknya banyak itu pasti didapatkan yang baik-baik. Kemudahan, itu yang paling utama, itu kemudahan. Enggak hanya uang, tapi kemudahan. Kemudahan dari segala hal. Itu kalau sudah kita mendapat energi positif itu enggak harus itu salah satunya ya tadi perkutut itu tadi. Tapi ini saya saya ngomong ini yang sifatnya umum ya, sifatnya umum, karena itu juga berkaitan, karena yang namanya energi positif itu nggak harus dengan perkutut, tapi semuanya, dari semua yang harus kita lakukan itu yang positif-positif. Intinya itu kita harus tahu yang namanya hukum sebab akibat. Nah, itu aja. Itu kuncinya di situ. Bisa dipahami ya kawan-kawan ya. Ini saya juga sambil sambil mikir bagaimana cara mau menyampaikannya ini. Artinya juga mau pengen menyampaikan tapi kata-katanya gimana ya. Jadi intinya gitu aja. Jadi kita kalau mau mendapatkan energi positif, jadi buang energi negatif. Caranya bagaimana? Ya kita harus merenung kembali ke waktu bayi. Di situ belum punya dosa, belum punya energi negatif. Nah, di situ. Kenapa kok di umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun baru nyampe dewasa itu baru masuk ke energi negatif ya, karena sudah bercampur baur dengan alam luar yang ada hitam, ada putih, ada negatif, ada positif. Nah, itulah di situ. Ya contohnya seperti itulah. Contohnya dari umur 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Contoh kecilnya yaitu tadi, anak main ngambil barang temennya, anak main tahu-tahu nimpuk temennya, itu kan sama aja itu udah masuk ke negatif. Nah terus kalau udah dewasa ya terus dari omongannya, dari inilah, dari kelakuannya, dari yang lain-lain, dari hatinya maki-maki orang, ya itulah negatifnya pada muncul semuanya. Nah disitulah. Nah, itu yang negatifnya. Nah, kalau mau menciptakan negatif ya dibuang, untuk positifnya dengan cara apa ya? Dari membersihkan hatinya. Contoh kecilnya ya kita harus tutur kata yang baik sama orang. Saling membantu, saling memberi. Jadi kalau kita mau dapat, ya kita harus memberi. Itu sebab akibat itu menanam mengunduh. Jadi kalau kita mau minta kita mau pengen dapat, ya kita harus memberi. Nah kan begitu, kurang lebihnya seperti itu. Bisa dipahami ya kawan-kawan ya. Ya mudah-mudahan dipahami ya. Ya itulah yang namanya bagaimana cara mendapatkan energi positif dari alam, atau itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari hati kita sendiri. Kuncinya saya ulang kembali, kita harus merenung kembali ke waktu bayi. Gitu ya untuk kawan-kawan, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada yang masih bingung ya mohon ditanyakan, karena saya kalau ada yang nggak ada yang nanya, saya juga mau menjelaskan apa yang belum paham yang mana. Itu kawan-kawan ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya untuk video kali ini. Ini berhubungan dengan perkutut ya, berhubungan dengan umum. Jadi yang saya sampaikan di sini itu yang umumnya. Karena kalau yang umum itu ya, kalau perkutut itu hanya sebagiannya atau salah satunya contoh itu. Jadi untuk menyelaraskan dengan alam. Nah, kita harus bisa menyelaraskan dengan alam. Itu ya kawan-kawan, mudah-mudahan dipahami, dan
Mungkin saya akhiri, kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf, kalau ada yang mau berserang kritik silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.